kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tuhan, ajarilah aku arti ketetapan-ketetapan-Mu, supaya aku mengikutinya sampai akhir. Buatlah aku mengerti hukum-Mu supaya ku taati, dan kulakukan dengan sepenuh hati. Semoga aku berpegang teguh pada perintah-Mu, karena itulah kesukaanku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, kutipan dari kitab Mazmur di atas kiranya menjadi dasar untuk kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kerinduan untuk merenungkan ketetapan dan hukum Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan, untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah hati kami, menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi perintah Engkau, apa yang menjadi ketetapan bagi kami anak-anak-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas Mazmur 139 yang merupakan Mazmur kebijaksanaan. Yang artinya, melalui kitab ini kita dapat mengenal siapa Tuhan itu, dan olehnya kita beroleh hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan. Saya akan membaca Mazmur 139 dalam terjemahan BMK dan membaginya dalam beberapa bagian untuk kita dapat mengertinya bersama-sama. Mazmur 139 dalam terjemahan BMK. Allah Maha Tahu dan memelihara segala-galanya. Pada ayat pertama sampai dengan ke-6, pemazmur menekankan kemahatauan Allah akan diri pemazmur dan betapa berkuasanya Allah. Dari ayat ke-5 dan ke-6, pemazmur akan menjabarkan kemahakuasaan Allah pada ayat-ayat selanjutnya. Ayat pertama sampai dengan ke-6. Untuk pemimpin kor, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Engkau menyelami aku dan mengenal aku. Engkau tahu segala perbuatanku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku. Engkau melihat aku, baik aku bekerja atau beristirahat. Engkau tahu segala yang kuperbuat. Bahkan sebelum aku berbicara, Engkau tahu apa yang hendak kukatakan. Engkau mengelilingi aku dari segala penjuru, dan Kau lindungi aku dengan kuasa-Mu. Terlalu dalam bagiku pengetahuan-Mu itu, tidak terjangkau oleh pikiranku. Pada 7 sampai dengan 12, kehadiran Allah membuat pemazmur tidak bisa lari atau bersembunyi dari hadapan Allah. Ayat 7 sampai dengan 12. Kemana aku dapat pergi agar luput dari kuasa-Mu? Kemana aku dapat lari, menjauh dari hadapan-Mu? Jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku tidur di alam maut, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang lewat ufuk timur, atau berdiam di ujung barat yang paling jauh, di sana pun Engkau menolong aku.
di sana juga tanganmu membimbing aku. Jika aku minta supaya gelap menyelubungi aku dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan itu pun tidak gelap bagimu. Malam itu terang seperti siang, dan gelap itu seperti terang. Pada 13 sampai dengan 16, pemazmur memuji Allah sebab ia mengenal pemazmur sejak dalam kandungan dan bahkan tahu akan masa depan pemazmur jauh sebelum itu terjadi. Ayat 13 sampai dengan 16, Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Waktu tulang-tulangku dijadikan, dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku. Sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Pada 17 sampai dengan 18, pemazmur merespon kemahatauan Allah. Pemazmur memuji pikiran-pikiran Allah yang tak terselami dan betapa berharganya itu. Ayat 17 sampai dengan 18, betapa sulitnya pikiranmu bagiku ya Allah, dan betapa banyak jumlahnya. Jika ku hitung, lebih banyak dari pasir. Bila aku bangun, masih juga aku pikirkan Engkau. Pada ayat 19 sampai dengan 22, pemazmur menunjukkan kesetiaannya pada Allah dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Pemazmur meminta Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa untuk menumpas orang jahat. Ayat 19 sampai dengan 22, kiranya orang jahat kau tumpas ya Allah, jauhkanlah para penumpah darah daripadaku. Mereka mengatakan yang jahat tentang Engkau dan bersumpah palsu demi kota-kotamu. Ya Tuhan, ku benci orang yang membenci Engkau. Hatiku kesal terhadap orang yang melawan Engkau. Mereka sangat kubenci dan kuanggap sebagai musuh. Pada ayat 23 sampai dengan 24, pemazmur mengulang kembali ayat pertama sampai dengan ketiga dan memohon agar Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa menyelidiki hati pemazmur. Ayat 23 sampai dengan 24, selidikilah aku ya Allah, selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Lihatlah, entah ada kejahatan dalam diriku, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Amin. Bapak Ibu, menurut Anda, seberapa kenalkah orang terdekat Anda pada diri Bapak Ibu? Entah itu orang tua, saudara, kerabat, atau mungkin sahabat kita. Tahukah mereka dengan detail kehidupan kita? Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Pengenalan Allah tidak hanya pada apa yang tampak pada diri kita. Ia mengenal isi hati kita. Pada ayat kedua dan keempat mengatakan, Engkau tahu segala perbuatanku, dari jauh Engkau mengerti pikiranku. Bahkan sebelum aku berbicara, Engkau tahu apa yang hendak kukatakan. Pengenalan semacam ini tidak dimiliki manusia, apalagi berbicara tentang masa depan. Tidak seorang pun dapat meramalkan masa depan manusia. Pada ayat ke-16, Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Apa artinya Bapak Ibu? Allah yang merupakan pencipta manusia, mengenal manusia itu sejak dalam kandungan. Selama manusia itu bernafas, hingga apa yang hendak terjadi dalam kehidupan manusia, Ia mengenalnya dengan baik. Betapa maha taunya Allah kita. Memang benar bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini. Akan tetapi, Allah yang maha tahu membuat kita dapat menjalani kehidupan yang tidak pasti ini karena Ia memelihara kehidupan kita. Ungkapan berserah kepada Tuhan menjadi masuk akal di sini.
Bagaimana mungkin kita dapat menaruh pengharapan kita pada sesuatu yang tidak pasti, pada orang-orang yang tidak tahu akan masa depan, atau pada harta benda yang mungkin bisa lenyap kapanpun. Kemahatauan Allah membuat kita dapat berharap sepenuhnya kepada Allah. Apabila kita telah melihat bagaimana Allah yang Maha Tahu menjadi sumber pengharapan kita, di sisi lain kita juga bisa tahu. Kita bisa melihat bagaimana kemahatauan Allah membuat kita manusia tidak bisa lari dari hadapan Allah. Dosa sekecil apapun tidak bisa luput dari pandangannya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Demikian judul lagu yang biasa saya dengar ketika sekolah minggu. Maka ketika pemazmur mengenal siapa itu Allah, ia memohon agar Allah menyelidiki isi hatinya, melihat apakah ada kejahatan dalam dirinya, dan memohon bimbingan Allah. Bapak Ibu, ada banyak contoh dalam Alkitab bagaimana manusia mencoba menyembunyikan dosanya, tapi sayangnya gagal. Ada pelanggaran Adam dan Hawa, pembunuhan Kain terhadap Habel, pelanggaran perintah Allah oleh Akhan, perzinahan dan pembunuhan oleh Daud, dan masih banyak lagi. Dosa membuat kita merasa malu dan takut. Kita berusaha menyembunyikannya, tetapi Allah tahu. Dia Maha Tahu. Kecenderungan manusia untuk berbuat dosa membuat kita hidup dalam rasa takut. Tapi puji syukur kepada Tuhan, karena Yesus telah datang sebagai juru selamat. Kelahiran, kematian, dan kebangkitannya membuat kita dapat hidup dengan merdeka. Tidak ada lagi rasa takut akan dosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi hidup diperhamba dosa. Kita pun ada di pihak Allah untuk menentang musuh-musuh Allah, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Ayat 21 dan 22, Ya Tuhan, ku benci orang yang membenci Engkau, hatiku kesal terhadap orang yang melawan Engkau. Mereka sangat ku benci dan ku anggap sebagai musuh. Bapak Ibu, kiranya kelahiran Kristus dapat menjadi pengingat kita akan kasih dan pemeliharaan Allah. Ialah sumber pengharapan kita. Allah yang Maha Tahu mengerti bahwa kita tak dapat lepas dari dosa tanpa pertolongan Allah. Kita tak dapat lari dari hadapan Allah. Oleh karena itu, mari datang kepadanya, berserah sepenuh hati kepada Allah, dan percaya bahwa Ia memegang hari esok. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh belajar firman-Mu. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia Engkau, karena Engkau Allah telah menebus kami dari hukuman dosa. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.